Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal asli TKA tahun lalu, yaitu tahun 2025. Dan saya tidak akan hanya membahas matematika, untuk video berikutnya saya akan membahas fisika hingga kimia. Jadi saya akan membahas matematika, fisika, kimia di part pembahasan TKA ini. Dan disclaimer dulu, di sini saya ingin menjelaskan dari mana saya mendapatkan soal ini ya. Saya mendapatkan soal ini dari komunitas ada komunitas yang dinamakan Gelas Ukur. Itu adalah komunitas pejuang mandiri. Dan berhubung mandiri sudah selesai pada tahun ini, jadi ada yang namanya Gelas Es Teh. Gelas Es Teh ini adalah spesialis TKA. Jadi di balik adanya modul TKA soal asli SMA 2025 ini, itu ada orang-orang hebat di baliknya yang menyusun modul soal asli TKA ini. Jadi saya berterima kasih karena saya bisa membahas soal asli TKA, saya mendapatkan modul dari mereka. Dan untuk modul ini saya akan taruh di link deskripsi ya teman-teman ya. Dan saya mau ngasih tahu bahwasanya untuk ini saya nggak pakai modul aslinya ya. Saya split karena saya memilah beberapa soal, hanya kurang lebih 10 soal untuk saya bahas. Jadi ini saya kasih source Gelas Es Teh matematika. Ini saya edit gitu, saya edit ulang untuk yang beberapa soal yang akan saya bahas. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Education should be free and accessible. Itu artinya siapapun yang memegang modul ini, yang mendownload modul ini tidak boleh ya, haram hukumnya untuk memperjualbelikan soal ini. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya untuk yang soal aslinya, modul aslinya sama modul yang bisa dibuat coret-coret ini yang sudah saya buat untuk bisa dicoret-coret. Oke? Kenapa saya harus bilang seperti ini? Karena ini adalah info penting ya teman-teman ya. Semoga kalian gak nge-skip bagian ini karena ini sangat penting. Jadi kalian bisa cek di deskripsi. Oke, langsung aja di sini kita mulai ya teman-teman. Ya soal ini akan saya taruh di terakhir ya karena ini terlalu makan lama waktu. Jadi saya akan langsung lanjut ke nomor 2 dulu sampai berikutnya dan nanti kita kerjakan terakhir tuh soal yang SPLTV karena ini sangat panjang teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. Nah, teman-teman langsung aja tanpa berlama-lama kita kerjakan ya. Di sini ada 8, 5 per 3. Sorry, ini pangkat ya. Gini. 8 pangkat 5 per 3. Nah, teman-teman, biar enak dilihat ya, biar enak dikerjain, saya akan pisah dulu bentuk ini menjadi gini ya. 8, 5 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 8. Setelah itu dikali dengan A pangkat 3 per A. Ini kita anggaplah A pangkat 1 ya teman-teman. Oke, setelah itu B pangkat 4 per B pangkat 5. Nah, kita kerjakan dari yang ini dulu. Oke. Nah, teman-teman, karena di sini beda ya angkanya akan depannya. Ini di sini 8, di sini 2. Nah, ini adalah sifat dasar yang harus kita, bukan sifat, ini adalah langkah dasar yang harus kita ngerti. Kita harus menyamakan dulu nih, biar angka depannya sama-sama 2, yaitu di sini kita pecah, dia akan menjadi 2 pangkat 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 adalah 8, seperti itu. Jadi 8 kita ubah bentuk jadi 2 pangkat 3, lalu jangan lupa pangkat yang ini. Ya, ini adalah 2 pangkat 3 nih, 5 pangkat 3. Nah, ini taruh sini, 5 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3, terus dipangkatin lagi 5 pangkat 3. Teman-teman, buat yang belum tahu, ada sifat di mana kalau misalkan kalian ketemu A pangkat M, lalu dipangkatin lagi sama N, maka pangkat M dan N ini dikalikan, teman-teman. Maka langsung aja kita kalikan ya. 3 kali 5 per 3. Ya, dikali 5 per 3. Maka dia akan menjadi 15 per 3, teman-teman. 15 per 3 itu adalah 5. Oke? Jadi kita hapus aja, yang penting udah tahu nih. Kalau 3 kali 5 pangkat 3 kali 5 per 3 itu adalah 5 hasilnya. Jadi ini akan menjadi bentuk seperti ini, teman. Taruh bawah ya bentuknya. Dia akan menjadi bentuk 2 pangkat 5 per 2 pangkat 8. Setelah itu kita lanjut untuk yang A pangkat 3 per A pangkat 1.
Cuman ada sifat juga, kalau misalkan kalian ketemu A pangkat M sama A pangkat N, maka dia akan menjadi A ya, M dikurangi N. Kita kurangin di sini. Oke, jadi langsung aja 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi dia akan menjadi A pangkat 2. Yap, setelah itu kita lanjut lagi untuk yang bagian sini. B pangkat 4 per B pangkat 5. Nah, teman-teman ada sifat juga ya, bahwasanya kalau misalkan ada, ini kan kita ini dulu nih, 4 kurangi 5 ya, berarti kan B pangkat min 1. Nah, ada sifat yang dimana menyatakan kalau misalkan ada A pangkat M, gini kan ya, A pangkat M, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat M. Jadi, kalau misalkan ada B pangkat min 1, maka bisa diubah menjadi 1 per B pangkat 1, gitu. Jadi, ini akan menghasilkan B pangkat min 1, nanti kita ubah bentuknya. Kita step by step biar jelas. Ini juga nih, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 8, berarti 5 dikurangi 8 kan? 5 dikurangi 8, dia akan menjadi 2 pangkat min 3. Nah, disinilah sifat yang tadi saya jelaskan. Ada, kalau misalkan ada A pangkat M, A pangkat min M, A pangkat min M, dia akan bisa menjadi 1 per A pangkat M gini. Jadi kita ubah nih bentuknya. Ya, jadi ada akan menjadi 1 per 2 pangkat min 3 ya, jadi 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Oke. A kuadrat ya, kita anggaplah A kuadrat per 1 lah ya. Biar enak nanti nih. Terus ini juga jangan lupa, tadi kan B pangkat min 1, jadi dia akan menjadi 1 per B. Gini lah ya. Oke, langsung aja. 1 dikali A kuadrat kali 1 akan menjadi A kuadrat. 2 pangkat 3 dikali 1 dikali B. Berarti 2 pangkat 3 kali B. Maka ini adalah bentuk hasil dari penyederhanaannya. A kuadrat per 2 pangkat 3 kali B. Apakah ada? Ada ya. Jawabannya adalah yang A. Ini adalah A kuadrat 2 pangkat 3 dikali B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, angka satuan. Angka satuan itu teman-teman kalau misalkan ada 17 nih ya. Nanti angka satuannya 7 ya, gini. Oke. Jadi langsung aja. 2 pangkat 2, 3, 4, 5 ya. Kalian jangan khawatir, karena ini memang nggak bisa dihitung. Ini emang harus mencari angka satuan. Jadi, gini ya teman-teman ya. Kita cek 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ini hasilnya pada berapaan sih gitu kan. Nah, saya taruh mana ya biar gampang. Nah, taruh sini aja deh, nggak apa. 2 pangkat 5. Kita hitung masing-masing ini hasilnya berapa aja gitu. 2 pangkat 1 kan 2 ya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Habis itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. Nah, kita cek angka satuannya teman-teman. Angka satuannya 2. Angka satuannya 4. Angka satuannya 8. Angka satuannya ini 6. Lah, ini angka satuannya balik lagi ke 2 ya. Berarti di sini ada pola nih. Setelah 2, 4, 6, 8, dia balik lagi ke 2 dan akan seperti itu seterusnya, teman-teman. Nah, disinilah yang akan kita kerjakan. Pola pengulangannya adalah setiap 4 angka. Setiap sudah 4 angka, dia akan balik lagi ke angka awal. Jadi, polanya adalah 4. Maka, terus gimana sih? Nah, si 2, 3, 4, 5 ini, 2, 3, 4, 5, ini kita bagi dengan 4. Seperti itu. Nah, teman-teman gak perlu hitung ya. Gak perlu hitung gimana ya. Karena, ini kalau misalkan dihitung, dia akan menyisakan 1 gitu. Gimana caranya? Gini. 2, 3, 4, 5 itu dibagi 4, itu akan menghasilkan sesuatu, tapi nanti nyisa 1. Kenapa? Karena kan di sini ada 5 nih. 5 dibagi 4 kan pasti sisa 1 kan? Nah, sisa dari 1 inilah yang akan kita pakai. Maka dia akan menjadi 2 pangkat 1 alias 2. Nah, kita keep dulu nih untuk yang A. Yang A ini kan, ini A ya, saya anggap ini A, ini saya anggap ini B. Oke, kita coba kerjakan dulu untuk yang ini. 3 pangkat 6, 5, 4, 3. Ya udah, kita coba.
3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 3 pangkat 1 dulu. 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, ya kan. Kita cek nih. 3 pangkat 1 itu kan 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 9, ya 81, sorry. Tuh. Dan ini 3 pangkat 5, berapa ya? 41 kali 3, 200, pokoknya 243. Nah, di sini kalian akan melihat pola lagi, teman-teman. Dia habis 3, 9, nih 7 ya berarti ya, angka satunya. 7. Terus di sini 1. Nah, habis itu dia balik lagi ke, ya ini kan 1 kan, angka satuannya. Terus dia balik lagi ke 3. Itu artinya dia sama ya, dia akan menjadi 3 lagi. Maka sama, polanya adalah setelah 4 angka dia akan balik lagi. Jadi sama nih kayak yang pertama. Jadi setiap 4, polanya setiap 4 angka. Jadi 3 kita pangkatin, bukan 3 kita pangkatin, 6, 5, 4, 3 ini ya. 6, 5, 4, 3 ini kita bagi dengan 4, teman-teman. Ya, kita bagi dengan 4. 6, 5, 4, 3 dibagi 4 itu akan menyisakan 3. Kenapa? Karena 6, 5, 4, 0 ini kan anggapnya kan 5, 5, 4, 0 dibagi 4. Habis itu 3 kan nggak bisa dibagi 4 kan? Nggak bisa kan ya? Jadi 6, 5, 4, 0-nya bisa ya dibagi, dia akan menghasilkan sesuatu. Tapi 3-nya ini nggak bisa dibagi. Berarti dia akan menyisakan 3. Nah, 3 ini adalah satuannya gitu. Yes, setelah itu kita langsung aja masukin ke sini. 3 pangkat 3, yaitu berapa? 27 ya. Nah, yang ditanyakan satuan ya, hasil. Berarti satuan dari A sama satuan dari B. Berarti 27 satuannya adalah 7 ya. Maka dia akan menjadi 2 dikali 7. Sama dengan berapa? Sama dengan 14. Jawabannya bukan 14, tapi satuannya yaitu 4. Nah, maka dari itu jawabannya yang benar adalah C ya, 4. Oke. Nah, tapi teman-teman ada cara lain kalau misalkan kalian nggak sampai di langkah yang ini gitu. Seperti yang saya jelaskan. Tapi kita cek, karena sisa 3, ya kan. Itu kalau misalkan kalian ngitung nih. Bentar. Kalau kalian udah ngitung tadi ya, yang mana sih? Yang ini. Nah, 2 pangkat 1 itu artinya tadi kan sisa 1 nih. Sisanya 1. Nah, kita cari yang angka yang pertama 1 itu berapa sih? Yaitu 2. Coba kita praktekkan untuk yang 3 tadi. Kan sisa 3 tadi ya. Sisa 3 berarti tadi kita dapat berapa? 3971. Nah, angka ketiga itu adalah 7. Berarti 2 kali 7, 14. Sama aja nanti dapat 14, maka satuannya adalah 4, seperti itu. Ya, jadi gitulah ya. Memang caranya seperti itu, teman. Gak ada cara cepat, memang kita harus menghitung seperti itu ya. Tapi kalau misalkan udah latihan, pasti gampang lah ya. Jadi memang agak lama kalau harus sambil ngejelasin. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor yang keempat. Ya, di sini berapa berat badan yang ideal memiliki tinggi badan 156. Tinggi badan kan Y ya. Jadi 156 sama dengan 1 kali 2X plus 96. 96 berarti ke sini ya teman-teman ya. Min 96 ditambah 156. Dia akan menghasilkan 60. 60 itu adalah hasil dari 1,2 dikali X. Berarti 60 per 1,2. 1,2. Coret. Berarti 60 per 1,2 sama dengan X gini. Berarti 60 dibagi 1,2, teman-teman. Ya, bisa kita katakan
Kalau misalkan ini mau dihilangin komanya, ya udah berarti 600 per 12. 600 per 12 itu adalah 50. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu ya. Ini soal dasar sih. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Pertumbuhan tinggi buah tanaman setiap minggunya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada minggu pertama tingginya 23. Minggu kedua menjadi 26. Minggu ketiga menjadi 29. Dan selalu menunjukkan pertambahan tinggi dengan pola yang sama nih. Pola yang sama untuk sekitar 8 minggu berikutnya. Yang ditanya adalah minggu ke-7. Teman-teman, di sini ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah, ini barisan aritmatika teman-teman. Karena dia konstan ya. Tadi 26, terus 29. Tadi dari 23 ya, sorry. Tadi 23, 26, 29. Itu kan plusnya plus 3 terus kan ya. Berarti ada rumusnya yaitu A ditambah N-1 dikali B. Tapi karena ini angka dia nggak terlalu banyak ya. Dari minggu ke-1 ke minggu ke-7. Saya rasa bakal lebih cepat kalau kita nalar gitu. Coba kita tambahkan terus ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, 4, 5, minggu ke-6, terus minggu ke-7. Kita cek. 29 tambah 3, 32. Tambah 3, 35. Tambah 3, 38. Tambah 3 jadi 41. Jadi minggu ke-7 adalah 41. Tapi kalau misalkan harus pakai rumus, teman-teman harus ngerti ya rumusnya. Karena takutnya yang ditanyakan adalah minggu ke-50 gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kita hitung manual. Kita harus pakai rumus. A itu adalah suku awalnya. Suku awalnya kan tadi berapa? 23. Terus ditambah sama N-1. N itu yang ditanyakan, teman-teman. Yang ditanyakan kan minggu ke-7 tuh. Berarti 7 dikurangi 1. 6. Jangan lupa di sini dikali dengan B. B itu apa? B itu adalah bedanya. Bedanya adalah 3 kan tadi. Berarti 23 ditambah 6 dikali 3, 18. Sama aja, hasilnya bakal 41. Seperti itu. Oke teman-teman, soalnya kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah kultur mikroorganisme memiliki 500 sel pada pukul 6. Jumlah sel tersebut bertambah 30% setiap 2 jam karena proses reproduksi. Di sini diketahui bahwa mikroorganisme dianggap stabil jika jumlah sel lebih dari 1200. Jadi stabil kalau dia lebih dari 1200. Populasi dianggap terlalu padat jika jumlah sel melebihi 2000. Sehingga kultur perlu segera dipindahkan ke media baru. Nah, berarti kalau misalkan dia lebih dari 2000 ya. Biar dulu sini. Dia lebih dari 2000, maka dia akan dipindahkan. Nah, sekarang yang tanya, pada pukul berapa sih populasi berada di dalam kondisi yang stabil, tetapi belum perlu dipindahkan ke media yang baru? Nah, berarti teman-teman, dia harus ada di antara 1200 sampai dengan 2000. Nggak boleh kurang dari 1200, nggak boleh lebih dari 2000. Batas tengahnya ini adalah batas yang stabil gitu. Jadi kita cek aja nih. Kita mulai ya, pukul 06.00 itu dia mempunyai 500 teman-teman. Untuk 2 jam setelahnya, yang disebutkan tadi berapa sih? 2 jam setelahnya kan menambah 30%. Berarti di 08.00 dia akan bertambah 30%. Berarti langsung aja kita hitung 500 30 per 100. Kita coret-coret. 50 kali 3, 150. Berarti dia akan bertambah 150. Maka 500 tambah 150 adalah 650. Oke, untuk pukul 10 ya. Berarti 650 sama kita hitung lagi. 650 dikali 30 per 100. Coret-coret, koma. 6,5 dikali 30. Ya berarti 65 kali 3 guys. 65 kali 3 berarti 195. Oke. 650 tambah 195. Ditambah. Berarti 8 ya. Yap, 845. Oke. Nah, saya hapus dulu 845 teman-teman. 845. Oke.
Sekarang kita lanjut ke jam 12. Yap, jam 12 berarti 8. Wah, ini angkanya makin ini nih. Kita cek ya. 845 dikali 30 per 100, teman-teman. Coret-coret ya. Berarti ke sini. Kita coret menjadi 84,5 dikali dengan 3. Oke, 84,5 dikali 3 berapa? Nanti ini gini aja, 845 dikali 3, tapi nanti kita kasih koma ya. Kita mundurin satu ke belakang. 845 kali 3 itu berarti ada kan 800 kali 3 kan 2400. 45 dikali 3 135. Ya kan? Jadi 2535 dong. Berarti karena tadi minjem 01, kita balikin. Jadi 253,5. Waduh, 253,5. Mana nih? 845 ditambah 253. Nanti jangan lupa di komain. Kita tambah dulu nih. 1098,5, teman-teman. 1098,5 ya. 1098,5. Nah, ini udah koma-koma nih. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman, kalian nggak apa-apa ya. Komanya ini kita nggak usah hitung ya. Udah amat. Ya udah, pokoknya 1098 gitu. Udah. Jadi nanti 1098 untuk pukul 14-nya ya. Yap, 1098 dikali 30 per 100. Coret-coret, maju 2. Kita coret, jadi maju 3. Jadi 109,8 dikali 3. Ya udah, 109. Karena 109,8 itu bisa bisa dibulatin, dia akan menjadi 110 kan ya? Ya, dia akan menjadi 110 gitu. 110 dikali dengan 3, teman-teman. Jadi 330. Nah, bodo amat nih, dibulatin aja nih, karena nggak terlalu penting kan, gapnya juga nggak terlalu jauh. Berarti nanti 1098 ditambah 330. Nah nih, 1098 ditambah 330. Berarti 8, 2, 4, 1428, teman-teman. 1428 berarti 14.00 ini ada di range antara 1200 sampai dengan 2200, teman-teman. Berarti 14.00 bisa kita checklist dulu, teman-teman ya. Karena dia ada di batas stabil ya, 1428 nih. Nah, sekarang 1428 kita cek lagi. Naik 30%, jadi 30 per 100. Coret-coret. Ini coret juga, berarti di sini 142,8. Sama, kita ini lagi 143. Ya, 142,8 dibulatin jadi 143. Wah, ini agak nggak cukup nih. 143 kali 3 ya. Nah, sini ya. 143 dikali dengan 3 itu adalah 429 ya. 430 lah ya udah. 430 mana? Kan sih? Ini 430. 1428 ditambah 430. Oke, 8 091 1908. Nah, oke, untuk jam 16.00 ya, itu dia udah 1908, teman-teman. Itu artinya 1908 ini kalau kita naikkan lagi 30%, maka dia pasti udah di atas 2200. Pasti udah di atas 2200 kalau kita tambah 30%. Maka udah kelihatan harusnya 1908 ditambah 30% pasti lebih dari 2200. 2200 itu udah nggak memenuhi syarat untuk batas stabil. Jadi ini salah ya. Ini nggak termasuk, ini nggak termasuk, ini nggak termasuk. Yang termasuk adalah 14.00 dengan 16.00. Jawabannya dua ini ya, teman-teman. Ya, semoga dimengerti ya, walaupun orat-oratannya kayak gini. Tapi kan yang penting langkahnya kalian ngerti, karena saya jelaskan gitu. Jadi kita lanjut ke nomor ini. Nah, ini gini, teman-teman. X mewakili tahun dan Y mewakili peningkatan suhu dalam derajat. Pada tahun berapa sih peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7? Jadi gini, teman-teman. Y itu harus berapa sih?
kalau bentar. Nah, Y itu ini 0,02 ini harus berapa? 0,02 ini harus berapa? Biar dia menghasilkan 0,7. Itu kan gini teman-teman ya. 0,02 X dikurangin 39,9. Berarti ini harus berapa? Biar hasilnya adalah 0,7. Berarti biar kita nggak perlu pindah-pindah sana, pindah kanan, pindah kiri. Ya kita coba pikirkan dulu nih. Ini harus berapa? Biar kalau dikurangin ini menjadi 0,7. Berarti kan harus 40,6. Kenapa? Karena 40,6 dikurangin 39,9 itu akan menghasilkan 0,7 teman-teman. Jadi gimana caranya biar 0,02 dikali X ini bisa jadi 40,6. Nah teman-teman, kita bisa pakai nalar ya teman-teman. Jadi udah nggak mungkin bakal jadi 6. Ini juga nggak mungkin. Jadi pilihan ini juga nggak mungkin. Jadi opsi kita tersisa 2003 sama 2030. Ya, ini adalah trik penting teman-teman. Kalau misalnya kita lagi TKA atau SNBT, kita cek pilihan yang dirasa tuh, wah ini udah pasti salah nih. Jadi kita tinggal nyari gitu. Antara 2003 sampai 2030. Coba kita cek. 0,02 dikali dengan 2003 deh. Bentar. 2003 deh. Berarti kan dia 2/100 dikali 2003. Coret. 20,3 dikali 2. 20,3 kita kali dengan 2. Itu akan menghasilkan 40,6. Yap. Tapi saya rasa kita harus coba dulu deh 2030 deh. Oke, coba ya. 2030. Oh wait. Ini gini teman-teman ya. Ini adalah 20,03. Jadi ini harus tetap nih. 20,03. Jadi kalau misalnya dikali 2 dia akan menjadi 40,06. 40,06 nih. Bukan 40,6. Jadi kalau misalkan kita pakai yang 2030, coba kali dengan 2100, kita coret. Maka dia akan menjadi 20,3. 20,3 ini dikali dengan 2 akan menghasilkan 40,6. Jadi jawaban yang benar adalah 2030 ya teman-teman ya. Kenapa? Karena 2003 tuh dia gini nanti. 20,03 dikali dengan 2, maka dia akan menghasilkan 40,06. Bukan 40,6. Yang diminta adalah 40,6 teman-teman. Biar dia menghasilkan 0,7. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu. Oke, saya akan lanjut untuk nomor 20. Nah, 20 tuh gini teman-teman. Ini ada O, A, B, ada O, B, C. Nah, diketahui sin A itu adalah 3/4. Sin, saya tulis dulu ya. Sin kostan itu seperti ini teman-teman. Sin adalah depan per miring, cos adalah samping per miring, dan D adalah tan adalah D per sa. Nah, di sini yang diketahui adalah A ke C teman-teman ya. Jadi depan per miring itu kan 3/4. Oke. Depan yang mana sih? Depan yang ini guys ya. Depan ini miringnya. Itu artinya kita mencari ininya nih. Di sini berapa? Oke, kita akan cari, berarti caranya adalah langsung aja. 3/4 dikali dengan 20. Oke. Karena gini teman-teman. 3/4 ini kita mencari si OC ini. Kita pakai data dari AC. Gini, jadi 3/4 dikali OC per 20. Maka OC adalah 3/4 dikali 20 gitu. Kita coret-coret 5. Di 15 seperti itu. Maka O ke C adalah 15. Nih, ini adalah 15 teman-teman. Oke. Setelah kita tahu OC itu adalah 15, maka data ini bisa kita gunakan untuk mencari BC.
Oke, cara mencarinya adalah kita pakai ini teman-teman. Untuk mencari miring itu adalah yang ini. Untuk mencari C itu adalah A kuadrat plus B kuadrat ini. Jadi ini OB kuadrat ditambah OC kuadrat. Gini teman-teman. Oke. Jadi 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Dia akan menjadi 64 ditambah 225. Jangan lupa akar. 64 tambah 225 berapa ya? 9 6 2. Akar dari 269 adalah berapa tuh? 17 ya. Set. Oke, teman-teman. Kita udah tahu kalau akar dari 269 adalah 17. Berarti B ke C adalah 17. Nah, disinilah guys. 17, 8 sama 15. Oke. Yap, jadi kita akan lanjut ke pernyataan benar salahnya. Sin dari B. Sin dari beta. Oke, setelah sesuai yang saya catat tadi, sin itu depan per miring, teman-teman. Ini adalah depan, ini adalah miring, ini adalah samping. Ditanya demi. Demi berarti depannya 8, miringnya 17. Di sini dinyatakan bahwa deminya adalah 8/17, maka dia adalah benar. Oke. Kita lanjut ke cos. Ya, yang cos. Tadi cos adalah sami ya. Berarti samping. Sami. Berarti sampingnya adalah 15. Miringnya 17. 15/17. Di sini berapa? 15/20 ya. Salah dong. Gitu. Kita cek tan. Tan itu adalah D per sa. Ya, depannya kan 8. Sampingnya 15. Ya kan? Nah, berarti benar dong. Ini D per sa. Itu 8/15. Betul. Jadi benar, salah, benar ya. B, S, B. Benar, salah, benar. Oke. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Sorry, berikutnya tapi. Nah, di sini teman-teman A plus A bundaran B itu akan menjadi operasi seperti ini. Nah, setelah itu yang ditanya adalah ini. Nah, langsung aja ya. Oke, jangan lupa A min B kuadrat itu bentuknya gini teman. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari A min B kuadrat. Karena di sini dia ditambah sama 2AB lagi. Nah, berarti min 2AB sama plus 2AB kita bisa coret. Maka dia akan tersisa A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Jadi kalian nggak perlu nanti masukin, wah 2 kita masukin ke sini, habis itu ini lagi, di sini lagi gitu. Karena min 2AB sama 2AB itu bisa dicoret. Maka kita bisa ubah persamaannya jadi gini. A kuadrat plus B kuadrat per A plus B. Nah, langsung aja deh kita masukin nih. A lingkaran 2 sama dengan 5. Berarti langsung aja. A kuadrat. Ini kan B-nya tadi 2 ya. Per A plus B sama dengan 5. Ya udah, berarti A kuadrat plus 4 per A plus 4 sama dengan 5. And then kita pindah ruas dari pembagian menjadi perkalian. Maka dia akan menjadi A kuadrat plus 4 sama dengan 5 dikali A plus 4. Plus 2 guys. Sorry. Nggak fokus anjir. B-nya kan 2 tadi ya harusnya. Jadi 5 plus 2. Gini.
Berarti A kuadrat tambah 4 sama dengan 5A ditambah 10. Nah, ini kita pindah rumus ke sini jadi minus. Jadi dia tersisa A kuadrat sama dengan 5A plus 6. Nah guys, kita pindah ke kiri semua ya. Dari plus jadi negatif. Jadi jadi A kuadrat min 5A min 6. Nah ini kita faktorkan. Kalau difaktorkan berarti jadi gini. A min 6 sama A plus 1. Ya, saya harap teman-teman udah bisa ya memfaktorkan. Karena ini harusnya kelas 11 udah dapat gitu loh pelajaran pemfaktoran gini. Jadi ini min 6 dikali 1 dia akan menjadi min 6. Min 6 ditambah 1 dia akan menjadi min 5A. Seperti itu. Jadi A sama dengan 6 sama A sama dengan min 1. Karena disebutkan bahwa bilangan real tidak negatif, jadi kita pakai yang A sama dengan 6. Oke. Sini tanya, A merupakan bilangan kelipatan dari 3. 6 apakah merupakan kelipatan dari 3? Iya ya, karena 6 itu 3 dikali 2. Jadi jawabannya betul. Ya. Kalau misalkan 4 nih, apakah 4 kelipatan dari 3? Enggak ya, karena 4 nggak bisa dibagi 3. Seperti itu. A merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu apa aja sih? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Berhubung nggak ada 6, A bukan 6 bukan bilangan prima. Jadi salah ya. 6 bukan merupakan bilangan prima. Saya tuh di sini diminta A lingkaran 0 sama dengan 6. Oke, kita pakai yang tadi ya, nggak usah lama-lama. A kuadrat plus B kuadrat per A plus B. Nah, A kuadrat plus B kuadrat ya. A-nya kan 6 ya. 6 kuadrat. B-nya 0. 0 kuadrat. Per A-nya 6. 6 tambah 0 ya. Berarti 6 kuadrat 36. 6 tambah 0, 6. 36 per 6 adalah 6. Maka ini menghasilkan 6. Berarti betul seperti itu. Yap, langsung aja kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini adalah bagaimana cara mengerjakannya? Pak Andri punya ruang kerja 8 kali 4 kali 4. Ini kayaknya nggak perlu infonya. Kita cuma perlu info yang ada di sini. Nah, teman-teman, cara ngerjainnya gini ya. Panjang kabel lampu garis putus-putus berwarna biru yang ada di sini. Yap, yang dibutuhkan Pak Andri sesuai desain pada gambar tersebut adalah berapa? Nah, ini adalah Pitagoras, teman-teman ya. Kenapa? Karena gini. Ini untuk tinggi ya, 1 meter. Berarti di sini 1 meter. Nah, sekarang ininya berapa nih? Berarti ini kan 8 nih total semua. Terus ada ruangan 5,6. Ya berarti 8 dikurangi 5,6 alias 2,4. Berarti sisa ya setelah dipotong 8 ini dipotong 5,6. Di sini 2,4. Nah, Pitagoras tadi apa? Ini dikuadratin, ini dikuadratin terus ditambah. Berarti gini teman-teman. Set 2,4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu artinya dia akan menjadi 2,4 kuadrat berapa? 65,76 ya. Tambah 1. Maka dia akan menjadi 6,76. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara menghitung 6,76 ini, ya kan? Akar dari 6,76 ini. Kita cuma perlu lihat angka belakangnya, teman-teman ya. Angka belakang, berapa dikali berapa sih yang bisa menghasilkan angka belakang 6? Ya, 6 kali 6 dong. Ya kan? Jadi, coba kalau misalnya nggak percaya, kalian hitung aja. 676 itu adalah hasil dari 26 dikali 26. Jadi ini hasilnya adalah 26. Coba saya cross check di kalkulator ya, bentar. Kalkulator. Wait. Kalkulator 26 dikali 26. Ya, 26 kali 26. Yap, dia akan menghasilkan 676. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian ngelihat nih ada akar sesuatu, belakangnya berapa? Entah itu belakangnya 9, belakangnya 4, belakangnya 6. Ya kalian lihat aja tuh. Misal ada akar yang sesuatu di belakangnya adalah 7. Ya, bukan 9. Maka itu pasti adalah ada unsur 7-nya.
Entah itu 7 kali 7, entah itu 17 kali 17 gitu teman. Unsur yang menghasilkan 6, ya kita tadi udah ketemu ya, 26 ya. Kita cek jawabannya. Ada 26. Jadi 2,6 meter dijadiin senti menjadi 260 cm. Seperti ini, jawabannya adalah yang C. Tapi kalau kalian nggak bisa ngitungnya, 6,76 itu akar 6,76 itu berapa sih? Kalian lihat belakang ya. Ke belakangnya itu 6. Wah, ya berarti bisa 6 kali 6, bisa 16 kali 16, bisa 26 kali 26, bisa 36 dikali 36 dan sebagainya. Tapi yang paling masuk akal adalah 26 kali 26 karena ya udah segitu kan. Gak banyak-banyak banget, gak dikit-dikit banget, dan di jawabannya juga ada 260 gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu teman-teman. Oh ya, tadi masih ada satu soal di bagian paling atas nih. Ini teman-teman, cara ngerjainnya gini ya. Saya tulis dulu, di sini ada paket A, paket B, dan paket C. Paket A itu adalah ini adalah persamaan 3 ya. SPLTV guys. 3 variabel. C-nya ada 4, berarti 4C ditambah 2V ditambah S. Sama dengan berapa tuh? 88.000. Terus ada 2C, 3V tambah 2S. Sama dengan 76.000. Ada berapa lagi? CVSS. C, V tambah 3S ya. Berapa tuh tadi? 49.000. Sebenarnya ini nggak perlu kita pakai ya. Angka 03 nya nih kita hapus aja guys. Biar nggak menu-menuhin ya. Oke. Mana nih? Kita pindah ini dulu ke bawah ya. Kita pindah ke sini ya. Oke. Di sini di soal menyatakan ya bahwa berapa total yang harus dibayar seorang pembeli jika ia ingin membeli paket A, tetapi ingin menambah 1V sama 2 cupcake strawberry sama 2S. Dia pengen nambah 1V sama 2S, teman-teman. Nah, berarti 88 tambah 1V tambah 2S. Kita harus mencari nilai V sama nilai S-nya, teman-teman. Cara paling mudahnya, kita ambil yang S-nya ada 1 ya. Biar nggak bertele-tele. Jadi, bentuk dari ini kita bisa ubah menjadi S sama dengan 88. Ini pindah ruas, ini pindah ruas. Berarti min 4C, min 2V. Nah, kita udah ketemu nih, S adalah bentuknya seperti ini. Kita masukin ke persamaan ke 3 ya. C tambah V tambah 3. S-nya tadi berapa? S adalah 88 min 4C min 2V. Menghasilkan 49. Oke. Setelah itu langsung aja kita hitung ya. 3 kali 88. C plus V. 3 kali 88 264 min ya 3 dikali 4C min 12C. 3 kali 2V menjadi min 6V. Dengan 49. Nah, ini kita pindah ke sini set jadi min 264. Ada menjadi C plus V ya. Min 12C min 6V sama dengan 49 kurangi 264 minus 215 C dikurangi 12C menjadi min 11C. V dikurangi 6V menjadi min 5V sama dengan min 215. Agar menjadi positif kita kalikan dengan min 1. Yap, menjadi 11C plus 5V sama dengan 215. Baik, kita sudah mendapatkan persamaan ini, kita keep dulu teman-teman ya. Oke, setelah itu untuk yang si S tadi ini kita substitusi lagi ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu apa sih ini? 2C tambah 3V ditambah 2 yang dimana S-nya adalah 88 min 4C min 2V. Oke, nggak cukup ya. Saya tulis ulang aja deh. Oke,
2C, 3V, 2S. 2C, 3V, 2 dikali S-nya nih 88 min 4C min 2V. Sama dengan berapa tuh? 76. Oke. Berarti 2C, 3V, 2 dikali 88 akan menjadi 176. Min 8C min 4V sama dengan 76. Nah guys, di sini kita bisa pindah lagi ruas ya menjadi min 176. Berarti dia menjadi 2C, 3V, min 8C, min 4V sama dengan 76 min 176. Berarti min 100. 2C min 8C min 6C. 3V min 4V min V. Min 100. Kita jadikan positif dikali min 1. 6C tambah V sama dengan 100. Seperti itu. Kita nyari V-nya kan, berarti V sama dengan 100 min 6C. Oke, kita udah dapat berbagai persamaan kita dapatkan ya. Ada ini, ada ini. Nanti akan kepake nih. Oke, kita dapat V 100 min 6C. Terus gimana? Ya udah kita substitusi V ke sini. Ya kan? Kita substitusi nih. Maka dia akan menjadi 11 plus 11C ditambah 5. V-nya berapa? 100 min 6C. Yap, dia akan menjadi 215. Berarti 11C ditambah 500 min 30C sama dengan 215. Kita masukin ke sini. Set. Ya kan? 500. Yap. Maka dia akan menjadi 11C ditambah 11C min 30C sama dengan 215 kurangi 500 adalah minus 285. 11 dikurangi 30 min 19 sama dengan min 285. Min 19C. C berarti min 285 dibagi min 19. Dia akan mendapatkan ya, minus dibagi minus positif. Dan dia akan mendapatkan 15 teman-teman. Berarti kita keep C sama dengan 15. Oke. Kita masih butuh persamaan lain. Masih ada lagi yang harus kita hitung. C kita masukin ke si V ini. Berarti V sama dengan 100 dikurangi 6. C-nya tadi dapat berapa? Dapat 15.000. Itu 15. Itu V-nya berarti akan menjadi 10 ya. 100 dikurangin 90. Jadi 10. Oke, kita dapat bersamaan ada V ini, ada 10, ada V yang dimana dia ada C ada 15. Oke. Kita udah dapat C 15 V 10. Ya. C 15 V 10. Oke. Setelah itu apa? Kita akan cek untuk mencari S. Tadi S berapa? Ini kan? Nah, S itu adalah 88 min 4C. 4 C-nya tadi berapa? 10 ditambah bukan, C-nya 15, sorry. C-nya 15 dikurangin 2V. V-nya tadi 10 ya. Berarti 88 kurangin 60 kurangin 20. Dia 8. Berarti V adalah 8.000 teman-teman. Oke, kita dapat V sama dengan V sih, sorry. Kan nyari S ya. S. Berarti S sama dengan 8. V sama dengan 10. C sama dengan 15. Oke. Balik ke persamaan awal. Beli paket A. Totalnya 88. Ditambah vanila. Vanila adalah 10.000. Terus strawberry. Strawberry kan 8 ya. Dia beli 2 nih. 2 strawberry. 2 dikali 8.
Berarti 16 ya. 16 tambah 10 tambah 88. Yap. 98 ditambah 16, 114.000. Set. Nah, oke, sudah selesai semua yang kita kerjakan, teman-teman. Ini udah ya. Ini memang banyak, teman-teman ya. Saran saya ya, kabar buruknya kalau kalian dapat SPLTP ya, skip aja, sumpah. Sialan nih soal. Banyak banget yang harus dikerjain aja. Oke, teman-teman, ini udah selesai semua ya. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti, bisa dimengerti. Kalaupun ada yang nggak ngerti, kalian bisa komen, nanti saya balas. Oke, saya sudah record berapa nih? Oke. Sudah ya? Sudah semua? Semoga kalian mengerti. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di part fisika dan kimia ya. Mungkin besok, kalau nggak besoknya lagi ya. Saya capek, wih. Thank you.